layak mendapatkan apresiasi pemuda asal Desa Bejulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk ini. Pemuda bernama Purwanto secara sukarela menghibahkan temuan benda cagar budaya kepada Museum Anjuk Ladang Nganjuk. Benda bersejarah berupa lumpang batu dan beberapa gandik tersebut diserahkan sendiri kepada pegawai Dinas Parporabut Nganjuk di Museum Anjuk Ladang Senin 8 Februari 2021. Menurut Purwanto, benda-benda kuno ditemukan di pekarangannya sendiri beberapa waktu lalu. Dia ingin agar benda-benda kuno tersebut dapat dijadikan bahan kajian ilmiah oleh para pelajar, sehingga nilai sejarah yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk khususnya yang menyangkut desa kelahirannya dapat terungkap. Selain penemuan alat pembuat ramuan obat-obatan dan beberapa gandiknya tersebut, masih ada benda lain yang masih tertinggal, yaitu berupa lumpang batu dan batu candi. Menurut ceritanya, di area perkebunan cengkeh dulunya juga sering ditemukan benda-benda bersejarah lain seperti arca, perhiasan emas, pecahan gerabah, batu bata besar, dan batu bahan prasasti beserta lapiknya. Sedangkan temuan batu bahan prasasti beserta lapiknya sudah diserahkan lebih dulu oleh orang tuanya ke museum juga secara sukarela. Batu bahan prasasti itu sekarang diletakkan di Kompleks Museum Anjuk Ladang di antara ratusan benda cagar budaya yang lain. Mas tadi menyerahkan benda apa, Mas? Lumpang, Pak. Apalagi? Ini tidak tahu namanya, katanya gede. Mas, benda-benda ini didapat dari mana, Mas? Dari sawah ayah saya, Desa mana, Mas? Bejulan, Buditan. Terus tujuannya untuk diserahkan ke museum apa, Mas? Ya biar dilindungi pihak di sini dan anak cucunya biar tahu gitu. Mas dulu pernah juga menyerahkan benda-benda bersejarah juga, Mas? Berupa apa, Mas? Batu tulis, Pak. Batu tulis. Tapi nyerahnya bapak saya. Harapan Mas setelah diserahkan ke museum apa, Mas? Ya, biar di museum biar tinggal sejarah aja biar ada. Menyerahkan itu atas inisiatif Mas sendiri atau ada dorongan dari pihak lain? Dari hati nurani aja. Ya kan situs sejarah itu kan milik bangsa kan, Pak. Ya kalau di sekolah anak-anak biar tahu kalau dilihat. Mas, kondisi penemuan benda-benda ini yang ada di sana seperti apa, Mas? Bisa digambarkan? Setahu saya ya hanya batu tulis dan ini, Pak. Kondisi lingkungannya seperti apa? Hutan atau Perkebunan cengkeh. dekat pegunungan, Mas? Iya dekat. Menurut Amin Fuadi, Kasih Museum Sejarah dan Kepurbakaan Dinas Parporabut Nganjuk, di wilayah utara lereng Gunung Wilis termasuk Desa Bajulan dan sekitarnya banyak peninggalan kuno. Menurut catatan sejarah, wilayah utara lereng Gunung Wilis banyak ditemukan benda-benda kuno era Air Langga, Kadiri, hingga Majapahit. Jumlahnya sangat banyak berupa reruntuhan candi, arca, prasasti, dan beberapa artefak lain. Amin berharap bagi siapa saja yang pernah menemukan benda-benda kuno di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk untuk diselamatkan atau diserahkan ke pemerintah. Maka, pemerintah pun akan memberi imbalan jasa sesuai nilai hasil temuannya. Pak Amin, tadi ada orang dengan sukarela menyerahkan penemuan cagar budaya, Pak. Betul. Bisa diceritakan? Kami saat ini menerima penyerahan secara sukarela dari seorang penemu. Yang penemu ini yaitu saudara Purwanto, yang beliau ini berasal dari Dusun Magersari, Desa Bajulan, ya. Dan berupa satu, ini ada lumpang. Ya, lumpang itu dua muka, jadi atas dan bawah. Nah, karena pemakaian, ya, karena unsur pemakaian akhirnya menjadi tembus. Ya, menjadi tembus. Jadi ini ada dua muka. Oh, ini ya, ada dua muka. Ini ada, ya, kemudian di sini juga ada lumpangnya. Ya. Kemudian ada juga gandik. Ya, gandik ini beberapa jenis gandik, ya, bermacam-macam bentuk. Ini, ada yang tipis seperti ini, ada yang bulat seperti ini. Nah, ini satu lokasi temuannya.
Kemudian benda-benda ini sebenarnya satu lokal dengan benda-benda yang pernah diserahkan oleh orang tuanya pada tahun 90-an dulu. Ya, itu diantaranya ada batu candi maupun batu bahan prasasti. Itu yang sudah lebih dulu diserahkan oleh orang tuanya dahulu. Dan memang di lokasi itu masih kita temukan beberapa batu candi, lumpang yang ada di lokasi dan menandakan bahwa di situ dulu adalah sebuah pemukiman, ya, pemukiman dan letaknya juga tidak jauh dengan beberapa situs lain, ya, pendukung di sana. Jadi menguatkan bahwa ini adalah tempat pemukiman seseorang. Dari situ. Bisa diprediksi Pak, kira-kira era dimungkinkan eranya ini adalah era Kediri, ya, era Kediri sehingga karena potensi kesejarahan cagar budaya di sekitar Bajulan ini adalah era-era masa Erlangga. Jadi awal-awal Erlangga, jadi dimungkinkan ini adalah semasa dengan itu. nanti perlakuan benda ini oleh pihak museum seperti apa? Jadi nanti pertama kita akan bersihkan, kita akan lakukan konservasi. Ya, konservasinya barangkali sifatnya mekanis, ya, tidak perlu kimiawi karena memang bendanya sudah secara umum sudah terjaga. Ya. Kemudian nanti konservasi kimiawinya barangkali hanya nanti pelapisan menggunakan paralut saja supaya nanti tampak bersih, semakin terbebas dari jamur dan lumut. Kemudian nanti setelah itu ini akan kita lihat kalau misalnya memang tempat yang memungkinkan kita akan pamerkan langsung. Ada himbauan kepada masyarakat lain Pak supaya punya kesadaran untuk penyelamatan cagar budaya? Ya, ini sebagai contoh yang sudah dilakukan oleh Mas Purwanto tadi dengan kesadaran sendiri itu telah menyerahkan temuan-temuan cagar budaya yang ada di wilayah kita Kabupaten Nganjuk ini. Karena harus disadari bahwa potensi kesejarahan Kabupaten Nganjuk ini sangat-sangat luar biasa dan untuk mempelajari itu semua itu dibutuhkan bukti-bukti arkeologis seperti ini. Nah, oleh karena itu pada saat masyarakat menemukan, ayo kami harapkan masyarakat untuk peduli, ya, memiliki kepedulian untuk mempertahankan benda-benda cagar budaya ini jangan sampai keluar dari wilayah kita. Dan apabila memungkinkan itu nanti segera memberitahukan pada perangkat terdekat, ya, RT RW, Pak Lurah, ya, Kades, ya, terus kemudian nanti Pak Camat, kemudian dari Babinsa, Babin Kamtibmas, Koramil, ya, Polsek. Nah, ini langkah-langkah itu akan menyelamatkan benda-benda ini supaya tidak keluar daerah atau bahkan sampai ke luar negeri. Ya, ini yang harus difahami bahwa warisan nenek moyang kita ini sangat-sangat luar biasa dan kalau itu tidak kita sendiri yang menghargai, itu alangkah ironisnya bangsa kita kalau misalnya kehilangan cagar budayanya. Terus perlindungan terhadap cagar budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk dan dengan adanya banyaknya perusakan dan penjarahan sampai penjualan ke upaya kami sementara ini memang bersama komunitas-komunitas kesejarahan yang ada, kami pertama adalah menelusur potensi-potensi kesejarahan cagar budaya yang ada di Nganjuk ini, kemudian langsung kami laksanakan pendataan, ya, pendataan di lokasi, dan apabila ditemukan benda itu dalam kondisi yang sangat berbahaya, itu langsung kami amankan. Kami amankan ke museum. Nah, manakala memang benda itu masih dianggap sakral oleh masyarakat setempat, kemudian dirasakan benda itu aman, itu kami persilahkan masyarakat untuk ngopeni, ya, pihak desa, tetapi dengan catatan benda itu adalah aman keberadaannya. Nah, selanjutnya nanti tetap dari hasil kunjungan kami nanti kami data, dari pendataan nanti akan ada pengkajian. Nah, pada saat pengkajian itu nanti tentu akan bisa dipahami latar sejarah yang ada dari masing-masing objek itu. Kemudian nanti pada saat secara berkala itu akan diadakan monitor dan evaluasi di masing-masing temuan itu seperti apa, dan sekiranya dalam perkembangannya tidak aman tetap akan kami tarik ke museum. Sanksi hukumnya seperti apa Pak? Ya, sanksi hukumnya jelas di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Barang siapa yang merusak, ya,
merusak, menghilangkan dalam tanda arti termasuk menjual dan sebagainya, ini sanksi hukumnya sangat-sangat berat ya, bahkan hitungannya sudah miliar ini. Dan kalau misalnya hukum itu di atas 5 tahun, nah ini tentu sangat berat kalau misalnya masyarakat ini menemukan kemudian menjualnya, apalagi sudah diketahui oleh masyarakat yang lain. Oleh karena itu saya himbau kesadaran masyarakat Nganjuk sendiri untuk nantinya itu menyelamatkan warisan budaya ini. Dan jangan lupa bahwa kami dari pemerintah juga ada imbal jasanya, ya, ada imbal jasanya sesuai dengan wujud dari temuannya. Jadi nanti kita akan sesuaikan. Seperti dilakukan oleh pemuda asal desa Bajulan Purwanto, ia secara sukarela menyerahkan benda-benda cagar budaya ke museum untuk disimpan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.